Poco C71. Pasti harganya murah banget nih. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Gue pengen unboxing HP terbaru dari Poco yang belum launching dan harganya belum ketahuan. Ini dia, Poco C71. Tapi kalau ngeliat spesifikasinya sih, ini bakalan dijual di bawah harga 1,5 juta atau mungkin 1 juta lebih dikit doang. Dan boxnya kayak gini nih, Poco C71. Kenapa gue berani bilang ini pasti harga 1 juta lebih tipis? Nih, RAM-nya cuma 4+4 ya, dengan storage 128 GB. Dan kalau ngeliat boxnya juga tuh, dibukanya tuh dia modelnya kayak gini, bukan kayak yang biasa dibuka gitu ya. Dia model dibuka kayak gini. Terus spesifikasi unggulan lainnya di sini lo bisa lihat dia baterainya gede ya, 5200 mAh, 15 watt charging. Terus layarnya udah 6,88 inch, dia nggak nyebutin resolusinya gimana, dan dia pakai octa-core, dan ini octa-core-nya gue yakin dia pakai ini sok. Tuh warna biru yang gue punya ya. Kita langsung unboxing aja Poco C71. Harganya pastinya murah. Lo cek aja ya, link di deskripsi video kalau misalkan udah gue update. Nih, pertama kita dapat HP-nya. Kemudian di kompartemen berikutnya di sini tuh kayak gini tuh. Di sini kita dapat SIM card ejector, bentuknya kayak gini. Kemudian kita dapat kabel charger panjangnya standar USB-A atau USB-C. Dan kita dapat charger adapter. Nah, nih charger adapternya. Outputnya ini di sini kelihatan ditulis dia itu 15 watt ya. Zaman sekarang masih ada yang 15 watt. Kita dapat buku panduan penunjuk penggunaan kartu garansi, stiker, sama pembatas buku ya. Bukunya beraksi. Dan di sini kita dapat soft case. Nih, soft case-nya bening transparan dan lumayan tebal soft case-nya. Bening transparan, agak kebiruan beningnya. Oke, beralih ke smartphone ya, masih diplastikin tuh. Wih, smartphone-nya keren desainnya. Kelas harga 1 juta tipis nih gue yakin. Kita buka dulu ya stikernya. Wow, ini kalau ngeliat bodinya, nih bahannya masih polikarbonat dan ini dia permukaannya dibikin matte. Kiri kanan walaupun gambarnya beda ya, yang ini polos, yang ini bercorak garis-garis, tapi dua-duanya bener-bener matte, bener-bener polos gitu. Dan kalau lihat di sini bagian kameranya, dia tuh kayak dual kamera ya, tapi nanti kita cek dia bener dual kamera atau yang satu cuman kamera pendukung aja. Di sisi kanan tombol volume, tombol power, di sisi atas kita dapat dual speaker. Ini 1 juta tipis nih. Dan di sisi bawah kini ada port charger dan dapat port audio juga ya. Dan di sisi sini kita bisa lihat ada slot kartu. Di mana slot kartunya ini kita cek bareng-bareng. Nih. Slot kartunya masih triple slot ya. Jadinya dia bisa dual SIM plus micro SD. Ini fitur yang udah mulai ditinggalkan nih sama HP-HP zaman sekarang. Dan tampak depannya, nih kita buka. Tuh, tampak depannya kayak gini. Hehehe. Udah gue install aplikasi sih macem-macem. Dan gini, layarnya masih layar waterproof display dengan bezel bawah yang cukup lebar. Yang kalau ngelihat harganya, yang dipastikan ya jauh di bawah 1,5 juta karena Poco C75 itu di bawah 1,5 juta. Kalau C71 nggak mungkin dong. Lebih mahal atau harganya sama, dan ini layarnya udah pakai layar yang udah 120 Hz kalau nggak salah. Kita lihat di sini ya. Layarnya ini kalau kita lihat di sini refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz. Mantap banget ya. Dan 120 Hz-nya ini tuh bakalan di-adjust otomatis ya. Jadinya nggak ada yang namanya mode custom, mode segala macam. Jadi 60 atau otomatis gitu. 120 Hz dengan ukuran 6,8 inch dan ini layarnya masih HD+. Dan lo bisa lihat layarnya tuh masih punch hole display. Untuk kualitas layarnya sih udah berasa oke ya. Kalau untuk pas harganya segini sih udah cakep harusnya. Dan kalau kita lihat lagi di sini dia itu pakai sistem operasinya, kita cek about phone di sini udah Android 15, RAM 4 GB. Gue penasaran nih, RAM-nya cuma 4 GB. Ini Android-nya full apa Android Go Edition ya? Oke, kita coba masuk menu setting lagi. Terus kita lihat di cari Google aplikasi ya. Ini aplikasi. Terus kita all apps dan kita cari Google. Ini biar paling gampang untuk tahu Google-nya tuh Google Go atau Google biasa gitu ya. Nah, ternyata dia masih Go Edition ya, Google Go.
Sayang banget sih kalau menurut gue nih pakai Android Go Edition. Kenapa? Karena di Indonesia tuh banyak supir driver online ya yang butuh banget Android yang biasa. Karena Android yang biasa dengan yang Android Go Edition itu bedanya lumayan banyak. Untuk fitur-fitur yang dipangkas itu yang penting buat driver online adalah bisa membuka aplikasi di atas aplikasi lain atau open apps over other apps. Di Android Go Edition nggak ada fitur itu. Oke, sekarang gue pengen buka HW Info ya. Gue pengen kasih lihat nih. Untuk storage yang 128GB, ternyata dia masih pakai eMMC ya, belum UFS. Dan resolusi layarnya 720 x 1640. Ini udah resolusi layar yang lumayan memanjang ya. Dan kalau kita lihat SoC-nya, dia pakai Unisoc T7250 atau Tiger T615. Ini spesifikasi yang harusnya kencang nih kalau buat main game. Sayang aja dia RAM-nya kecil ya. Dan secara skor Antutu-nya, ini udah lumayan banget sih. Untuk kelas harga 1 juta tipis, 260 ribuan lebih. Ini kalau RAM-nya 8 GB aja bisa sampai 300 ribu nih. Dan kita lihat ya, untuk LCD multitouch-nya dia tuh bisa baca berapa sentuhan. Bisa sampai 10 sentuhan. Oh enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa sampai 10 sentuhan bersamaan. Untuk main gamenya kayak gimana, nanti aja di video reviewnya ya. Di sini gue pengen kasih lihat untuk settingan grafisnya aja dulu. Karena kalau buat main game persiapannya bakalan banyak. Pertama kalau buat main game Mobile Legends ya, di sini lo bisa lihat untuk settingan grafisnya dia udah bisa di ultra untuk map quality-nya. Terus dia untuk resolusinya dia HD dan refresh rate-nya masih high aja atau sekitar ya 60 fps kali ya. Nah, sementara kalau buat PUBG Mobile ya, kita lihat ya untuk settingan grafisnya seperti apa. Kita masuk ke customize di sini buat ngelihat untuk settingan grafisnya bisa sampai apa aja. Pertama dia bisa di smooth high, balance high, dan mentok di HD high. Dan kalau buat main game ini kayak gimana nanti di video reviewnya ya. Yang pasti untuk kelas harga segini harusnya gyroscope-nya nggak ada. Tapi kita cek dulu aja ya. Nah tuh kan bener kan, dia nggak punya gyroscope, nggak ada virtual gyro sama sekali. Terus dia punya magnetic sensor jadi bisa fitur kompas, dan light sensornya kita lihat dia nggak ada LED sensor ya. Jadi untuk kecerahan layar otomatisnya ini gimana ya? Ini layarnya terasa kurang terang kan? Apa cukup terangnya segini? Kalau ngelihat di sini, soalnya di settingan sini nih ya, di bagian atas ini nggak ada kecerahan layar otomatis. Dan kalau gue lihat di settingan display, kita lihat settingan display dia punya adaptive brightness. Agak bingung juga sih. Dia ngebaca situasi sekitar tuh pakai apa ya kalau nggak punya sensor cahaya? Mungkin pakai kamera depan kali ya, kayak Samsung zaman dulu. Oke, sekarang kita cobain sedikit bagian kameranya. Ini untuk kelas harga di bawah 1,5 juta, jauh banget gitu ya. Ini kamera utamanya dia udah 32 megapiksel. Kita coba ya, masuk menu kamera. Di sini dia punya 1 kali dan 2 kali ya. 2 kali ini adalah digital zoom. Kita coba ya, untuk foto-fotonya. Fokusnya cepet loh. Dan hasilnya seperti yang bisa lo lihat ya di layar kayak gimana. Mantap sih kalau menurut gue. Nih kita lihat ya dari jarak dekat. Tuh kayak gitu tuh hasil foto-foto kamera depannya. Kamera utamanya maksud gue. Sekarang kita cobain buat kamera depannya. Ini kamera depannya sekitar 8 megapiksel kalau nggak salah. Kayak gitu hasilnya. Sekali lagi. Nah sekarang kita cobain untuk mode portraitnya. Bener gak nih? Kayak gitu hasil foto-fotonya. Sementara untuk perekaman videonya sendiri, kalau gue cek di sini dia tuh sampai 1080p aja, Full HD aja, belum bisa 4K, belum bisa 2K, dan mentok di 30 fps untuk kamera utamanya. Kalau untuk kamera depannya di sini kalau gue cek sama 1080p 30 fps aja. Kira-kira menurut lo gimana nih? Poco C71 ini kira-kira harganya berapa? Lo bisa tebak dari komentar. Yang pasti ini harganya di bawah Poco C75 ya, yang harganya nggak sampai 1,5 juta. Jadi nggak mungkin harganya mahal nih, harganya harusnya murah banget, harga sejuta lebih tipis lah. Oke, segitu aja videonya. Mau dibahas apa di video reviewnya nanti, jangan lupa komentar. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih, mantap Poco C71. Ini bisa di-compare nih sama Itel City 100 nih. Sama-sama Unisoc T7250 T615.